Kita bersyukur hari ini kita datang kembali kepada Tuhan, beribadah kepadanya, karena di dalam kita menaikkan pujian ucapan syukur kita, ada sukacita, ada kemerdekaan, ada pengharapan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan membawa kerinduan hati kita untuk menyembah Dia. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Kami Tuhan memuji nama-Mu. Berikan
kita membawa hati kita di hadapan Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup ini. Kita katakan, ku berikan hatiku Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, biarlah seluruh hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Biarlah Roh-Mu bertata atas setiap pujian kami Tuhan, menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan. Setiap pujian yang akan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita menyembah Dia dengan penuh sukacita, karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Mulia. Haleluya, tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah tiada
dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih Tuhan tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk setiap nafas yang Tuhan masih beri buat kami Tuhan. Kami rindu hidup kami memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai dan Tuhan bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Semuanya kami persembahkan untuk hormat bagi nama-Mu Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saya persilahkan kepada Bapak Gembala. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi hidup ini Hidup ini sudah jadi berkah. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh memuji memuliakan Engkau. Pakailah setiap kami untuk menjadi berkat buat kemuliaan nama-Mu. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya di mana kebenaran-kebenaran firman Tuhan akan dibagikan. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan pesan firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah
suluh bagi setiap kehidupan kami. Hanya firman-Mu lah kekuatan hidup kami, Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, amin. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, para pemirsa sekalian yang saat ini sedang mengikuti ibadah ini. Hari-hari ini keadaan dunia semakin mencemaskan. Kemarin saya melihat di WhatsApp ada sebuah artikel bahwa WHO memberi amaran tentang COVID-19. Bahwa COVID-19 kini dalam fase yang sangat berbahaya. Karena varian Delta yang lebih mudah menular dari virus-virus sebelumnya. Sehingga 98 negara mereka kalut. Kanada melarang penerbangan masuk dan keluar. Dan diperkirakan setiap hari lebih dari 1.000 orang meninggal. Kemudian visa Arab Saudi diblokir. Jadi kita nggak bisa ya ke Dubai seperti waktu saya ke Israel dulu. Waduh, hari-hari ini nggak mungkin. Kemudian Brasil itu memasuki fase yang sangat serius karena 4.100 orang setiap hari meninggal. Spanyol, dia teringat akan flu Spanyol yang terjadi sekitar tahun 1917 sampai dengan 1919, di mana flu Spanyol melanda negeri itu habis-habisan, sampai 40.000 orang meninggal. Nah, hari ini varian gelombang pertama dan kedua telah melanda negara-negara itu. Dari data yang saya dapatkan, bagaimana dengan Indonesia? Kemarin terakhir saya lihat DKI Jakarta 12.415 orang terpapar COVID-19. Jawa Tengah 4.188 orang terpapar COVID-19. Tapi saya masih bersyukur karena yang meninggal itu tidak ada 10% dari jumlah yang terpapar. Karena negara kita ini termasuk negara Katulistiwa, di mana Anda bisa berjemur, ya, membuat imunitas tubuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu, saya bukan secara kebetulan mencantumkan tema kita tahun 2021 ini, setahun Tuhan itu perlindunganku. Nahum pasal 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, Tuhan itu adalah tempat perlindunganku. Saat anak kami Stefanus belum lama terpapar virus, dan kami begitu sedih, hampir saja putus asa, karena ternyata apa yang terjadi, kami mendengar berita bahwa fungsi hatinya jelek. Obat-obat yang masuk tidak bisa difungsikan dengan baik. Sementara paru-parunya sudah ada bercak-bercak. Secara manusia kami putus asa.
Saya dengan Bu Osea hanya bisa menjerit. Kami menjerit, kami berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, bukan malah sembuh. Bukan malah sembuh. Tetapi berita terakhir dinyatakan bahwa anak saya yang kecil, dia lapor, "Pak, Kohwan," namanya, undang-undangnya Irwan ya. Ki wis didaftarke ngene ICU nomor 60 lho, Pak. Karena ICU-nya di Rumah Sakit Dr. Karyadi itu kan antri ya, enggak bisa kita dengan leluasa kita pakai ICU. Aduh. Saya secara manusia, walaupun saya pendeta, saya menangis. Ya, bukan saya tidak beriman. Saya teringat kapsul rohani yang saya dapatkan. Tahun 2019 menjelang kita tutup tahun, memasuki tahun 2020. Matius 21 ayat 22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saya bukan mengklaim Tuhan, bukan. Tetapi inilah keyakinan saya. Saya dan Bu saya hanya berseru, "Tuhan, kami tidak ingin Tuhan kehilangan anak kami. Tuhan sembuhkan anak kami." Bapak Ibu, semua terjadi karena mujizat Tuhan. Dari donor plasma darah yang saya tahu tidak mudah didapatkan, Tuhan sediakan. Bukan 2 kantong, sampai 4 kantong Tuhan sediakan. Itu mujizat. Sampai ketika anak kami sudah sembuh, yang 2 kantong bisa dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah Bapak Ibu, tidak mudah untuk kita percaya kepada Tuhan dengan penuh. Di saat kita dilanda masalah seperti itu. Berita-berita yang masuk, si A meninggal, si B meninggal. Bahkan orang berkata, kalau sudah masuk ICU 4 hari loh. Game. Kalau sudah di ventilator sudah tidak ketulungan. Beritanya itu menakutkan Bapak Ibu. Menakutkan. Apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tuhan, kami minta. Kami tidak ingin kehilangan anak kami. Dan Tuhan buat mujizat. SGOT, SGPT yang diduga jelek, fungsi hatinya telah berubah. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, mujizat terjadi. Stefanus, anak kami, dia telah disembuhkan Tuhan. Dan kemarin malam, ketika tadi pagi saya bangun membuat renungan air kehidupan, dalam grup keluarga, anak kami sudah dapat memberikan postingan. Aku wis negatif lur. Dan Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah Allah yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah mulai bergerak, semuanya baik. Dari plasma darah, pertama kali mendapatkan tempat di Rumah Sakit Karyadi, semua diatur Tuhan dengan baik.
Dan saya percaya, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jangan pernah tidak percaya pada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan serba sekalian alam, Allah yang saya kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah Bapak Ibu, tema kita hari-hari ini adalah reward atau penghargaan. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendengar Pak Arto juga berdoa dan juga menyampaikan firman di ibadah tentang penghargaan, bahwa penghargaan itu tidak bisa diminta, tetapi diberi. Berbahagialah orang yang menerima reward dari Tuhan. Nah, subtema kita hari ini adalah mengapa reward itu penting. Mengapa reward itu penting? Saya mencatat ada dua hal, karena reward itu bicara masalah penghargaan Allah buat hambanya yang sungguh-sungguh melayani Dia. Dan yang kedua, reward itu kita penting karena apa? Dengan reward berarti kita mempunyai channel khusus dengan Tuhan. Saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak ingin kehilangan anak kami. Pada waktu itu saya tidak cerita dengan semuanya, bahkan dengan anak-anak. Saya cuma dengan Bu saya menangis. Bu saya dibel sama Bu Manurung menangis. Bisanya cuma menangis. Kalau saya sih menangisnya dalam hati, hanya meleleh air mata. Nah Bapak Ibu sekalian, subtema kita adalah mengapa reward itu penting. Yang pertama, reward itu adalah bicara tentang penghargaan Allah buat hambanya yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Pemberian yang luar biasa kepada orang yang mendapat reward dari Allah. Dan yang kedua, saya melihat bahwa dengan reward kita itu punya channel khusus dengan Tuhan. Ini tidak main-main loh. Punya channel khusus bukan dengan seorang manusia. Bukan seorang yang terkemuka. Tapi dengan Tuhan serba sekalian alam. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan apa yang dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia menulis ini karena keadaan pada waktu itu bangsa Israel sangat terpuruk. Kalau boleh saya bayangkan seperti hari-hari ini di mana pandemi melanda Indonesia. Dan Tuhan memberikan kekuatan buat umatnya. Mempunyai rancangan. Tuhan mempunyai skenario khusus untuk hidup kita. Dan ini terjadi lebih khusus lagi kepada orang yang punya reward. Sebab apa? Sebab dikatakan dalam Roma 8 ayat 28, Rasul Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, biarpun itu buruk. Biarpun itu buruk.
Pah, mah, kongwan ki wis daftar ke ICU lho. Saya katakan nih, semua terjadi karena mujizat Tuhan. Dan ini luar biasa Bapak Ibu. Dan kalau saya mendapatkan mujizat ini, saya percaya hari ini siapapun yang mengikuti ibadah ini, Tuhan itu adalah sumber mujizat. Percayalah, Tuhan akan menjawab doa saudara. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Jadi itulah Tuhan kita. Kita punya channel khusus. Karena itu Bapak Ibu, selagi ada kesempatan, layani dia. Pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih bisa. Nah Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Mengapa reward itu penting? 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan 3. Firman Tuhan berkata, di bawah perikop kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat, ayat pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu En-Gedi. Yosafat ayat 3 berkata, menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah Bapak Ibu, nats kita atau ayat perenungan kita dari Amos pasal 5 ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4. Bapak Ibu bukan secara kebetulan mengikuti ibadah online saat ini. Ketika engkau menghadapi masalah, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Setiap orang siapapun, dia pernah mengalami masalah. Tidak ada orang yang menghadap imam terhadap masalah. Atau mungkin Bapak Ibu sendiri saat ini lagi bermasalah. Bisnis yang amburadul, penyakit COVID yang semakin merajalela. Bahkan mungkin juga Anda sedang terpapar virus. Tidak seorang pun orang yang kebal masalah. Persoalannya adalah saat kita menghadapi masalah, apakah kita datang pada Yesus dan mencari Tuhan. Saya melihat Nabi Amos yang menulis ayat ini tahun 760 sampai dengan 753 sebelum Masehi. Dia menuliskan ayat ini. Dan dia adalah seorang penggembala dan pemetik buah di Tekoa, sebelah selatan, ya, Tekoa Yehuda, sebelah selatan Israel. Waktu itu Israel terbelah dua. Dan ayat itu ditujukan untuk orang Israel yang ada di sebelah utara. Mereka dalam kesulitan, mereka akan dibuang dalam pembuangan.
dan mereka tahu itu masalah. Kemudian kita melihat Nabi Daniel, ya, Nabi Daniel atau Daniel. Ketika saat dia menghadapi musuh-musuhnya yang berikhtiar membunuhnya, dia mencari Allahnya. Coba tolong Pak Harto baca Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ya, ini baru luar biasa. Ketika kita mendengar ancaman intimidasi dalam waktu dekat orang yang tidak menyembah Tuanku Raja, dia akan dimasukkan dalam lubang singa, mati tercabik-cabik. Dan ayat mengatakan ketika Daniel mendengar pengumuman itu telah disahkan oleh raja, dia tidak lalu lari meninggalkan masalah, tapi dia seperti Raja Wali. Di tengah badai, dia lewat bersama masalah. Di atas badai, dia masuk ke dalam kamarnya dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, tidak pernah sia-sia orang yang berharap kepada Tuhan. Kalau saya ingat peristiwa anak saya itu, saya sudah hopeless. Ya mehpi lagi. Saya ngomong dengan anak kedua dan anak ketiga. Semuanya sudah seperti itu. Kita hanya bisa berteriak kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Nah, Bapak Ibu, tapi Allah, Dia mendengar seruan doa kita. Raja Yosafat sama ketika dia mendengar pasukan yang mengepung dia, yang akan menyerang dia. Dalam bacaan kita tadi, Raja Yosafat tidak lalu menjadi takut. Dalam ayat ketiga dari 2 Tawarikh pasal 20 dikatakan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia tidak melarikan diri dalam ketakutannya, tetapi mencari Tuhan. Ia berseru menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Bapak Ibu, hari ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi satu hal ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ketika masalah itu terjadi dan semua pintu tertutup, Tuhan berikan satu pintu, yaitu mujizat. Sehingga kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan diberikan kepada kita bukan supaya kita kagum, wah hebat ya Tuhan itu, tetapi supaya kita tetap beriman. Sebab Ibrani 11 ayat 6 di sana dikatakan, tanpa iman mustahil orang menghampiri Allah. Sebab setiap orang yang menghampiri Allah, dia harus beriman, yakin bahwa Allah itu ada dan memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu, secara singkat saya melihat ya, mengapa reward itu penting? Yosafat mencari Tuhan. Yosafat dekat dengan Tuhan. Dia tahu pasti channel yang bisa dihubungi hanya satu, Tuhan. Karena apa?
Yang pertama saya melihat ada 3 hal. Yang pertama karena Tuhan itu Maha tahu. Kita tidak akan salah kalau kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha tahu. Kita hanya tahu pada awalnya. Tapi Tuhan tahu awal sampai akhir dari masalah kita. Coba tolong Pak Harto bacakan. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Ya, itulah Tuhan kita. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Saya tahu Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tidak ada Tuhan seperti Yesus yang saya sembah. Bagi saya Dia adalah segalanya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya singkat. Mengapa Yosafat dia mencari Tuhan? Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau kita mencari manusia kita akan kecewa. Datanglah pada Tuhan sebab Ia Maha Kuasa. Tolong Pak Harto bacakan Ayub 42 ayat 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, terima kasih. Tidak ada rencanamu yang gagal. Kita itu harus beriman penuh, jangan setengah-setengah. Karena orang yang ragu-ragu, jangan harap dia akan mendapat jawaban dari Tuhan. Harus full faith, beriman penuh. Tuhan bukan mengklaim semuanya adalah kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Tetapi firman-Mu mengatakan bahwa kalau aku minta dan percaya, Engkau itu mendengar doa-doaku. Bapak Ibu, itulah Tuhan. Sebab Dia Maha tahu. Allah sanggup melakukan apa saja dan tidak ada rencananya yang gagal. Yang terakhir, mengapa Yosafat mencari Tuhan? Karena Tuhan itu Maha Kasih. Tuhan itu Maha Kasih. Tolong Pak Harto bacakan Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hari ini Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, jangan engkau duduk di kumpulan pencemooh. Apa bisa cuman doa seperti itu? Ayo dong, ambil langkah-langkah cepat. Kalau terlambat nanti anakmu meninggal loh. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlambat. Dan saya tahu Yosafat mencari Tuhan karena Tuhan itu Maha Kasih. Allah membuat berhasil kita saat kita setia dan taat kepadanya. Tidak ada alasan untuk kita meninggalkan Tuhan. Bagaimana reward diberikan? Ya, tidak bisa diminta. Kemarin
Minggu lalu Pak Arto juga sudah katakan, tidak bisa diminta, diberikan. Bagaimana reward diberikan? Kalau kita melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan kemana saja Tuhan menghendaki. Tolong Pak Arto bacakan ayat terakhir, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Percayalah Tuhan itu ajaib. Amin. Mari kita akan angkat satu pujian seperti rusa merindukan sungai. Rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau
firman-Mu telah berhenti berbicara. Hamba serahkan untuk selanjutnya Roh Kudus akan berbicara kepada kami. Kami percaya Tuhan dan sangat yakin orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau, Tuhan memperhitungkan. Hari-hari ini kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu percaya kepadamu. Jangan sampai kami hidup dalam kebimbangan. Jangan sampai kami hidup menghujat Roh Kudus, sebab mujizat masih berada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemirsa yang mengikuti ibadah online saat ini. Dan nama-Mu dibesarkan, ditinggikan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur saat ini. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman ibadah Minggu tanggal 25 Juli 2021. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Sopan Manurung. Sehubungan dengan menyebarnya virus varian Delta yang penularannya lebih cepat, maka bagi jemaat yang sakit demam, pilek, yang diobati dan tidak sembuh, mohon segera melakukan rapid antigen untuk mengetahui lebih awal terpapar corona. Bagi jemaat yang kesulitan keuangan, gereja akan biayai. Partisipasi GBI Perwil Semarang Peduli Pasien COVID-19. Bagi penyintas COVID-19 yang ingin donor darah plasma konvalesen bisa menghubungi Pak Harto. Dengan menyertakan nama, alamat, nomor telepon atau WA, golongan darah, dan tanggal dinyatakan negatif COVID-19. Setiap hari Minggu pagi pukul 9, putra dan putri Anda bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di channel YouTube GBI Hosana. Persembahan bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Dr. Andes Supriyanto atau disampaikan ke toko dinar. Dan pastikan Bapak Ibu mengikuti ibadah online dengan serius hingga selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Doa penutup saya serahkan pada Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati. Baik lewat pujian, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan, maupun lewat firman-Mu Tuhan. Kami semakin yakin firman-Mu itulah suluh bagi setiap kehidupan kami. Berkati setiap pemirsa yang lagi mengikuti ibadah ini dengan serius sampai selesai. Kami berdoa yang hari-hari ini terpapar virus COVID-19. Jamahan kuasa-Mu dan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan mereka, sehingga mereka melihat mujizat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberi kekuatan, dan Tuhan membuka jalan buat setiap pemirsa yang hari-hari ini kesulitan ekonomi maupun bisnisnya. Bagi-Mu selalu ada jalan Bapa, bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau, sebab Engkau Allah yang segalanya. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara, dan nama Engkau ditinggikan. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita angkat tangan kita. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan dicol juta untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus.
terus menyertai memberkati engkau dimanapun engkau berada. Segala aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan saat ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini esok sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang percaya berkata, Amin.